Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya Burhanuddin, selaku Jaksa Agung Republik Indonesia, sekaligus sebagai Ketua Pembina Yayasan Karya Bakti Adiaksa, mengucapkan selamat atas berdirinya Sekolah Tinggi Hukum Adiaksa dengan moto Conscientia Veritas Justitia. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adiaksa didirikan sebagai dedikasi keluarga besar Adiaksa untuk ikut serta meningkatkan mutu pendidikan tinggi di bidang hukum di tanah air Indonesia. Sesuai dengan motonya, STIH Adiaksa didesain untuk menciptakan lulusan yang mempunyai kemampuan sebagai praktisi hukum dengan dilandasi atas konsensia, yaitu hati nurani, veritas atau kebenaran, dan justia atau keadilan yang selaras dengan doktrin Adiaksa, Satya Adi Wicaksana, dan didukung oleh sumber daya manusia berkualitas, berwawasan nasional dan internasional, serta pengetahuan digital, entrepreneurship. Mahasiswa STIH Adiaksa akan mendapatkan ilmu hukum yang paripurna sehingga menjadi sumber daya manusia yang unggul, cerdas, dan berakhlak, yang dapat memberikan sumbangsi kepada negara dan mampu menghadapi tantangan globalisasi pada era revolusi industri 4.0. Sekiranya kehadiran STIH Adiaksa dapat menjadi pilihan untuk menimba ilmu hukum bagi generasi muda. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Santi 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 Om, nama budaya, salam kebajikan. Halo Sobat Adiaksa, apa kabarmu hari ini? Semoga sobat sekalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Kita kembali lagi di channel Tahu Hukum. Kali ini kita akan melanjutkan tentang mengenal lebih dekat STIH Adiaksa dalam bagian yang kedua. Oke, tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan informasi tentang dunia hukum, agar kamu jadi lebih tahu hukum. Baik, kita lanjut. Jadi apa yang akan kita bahas di part 2 kali ini? Yang pertama yaitu tentang bagaimana proses seleksi beasiswa khususnya Binar Adiaksa dari pengalaman admin secara pribadi. Lalu bagaimana sistem perkuliahan serta pengalaman admin selama berkuliah di STIH Adiaksa. Untuk bagian apa itu STIH Adiaksa dan jalur masuk apa saja yang tersedia sudah admin bahas di part 1 ya teman-teman. Bagi teman-teman atau sobat Adiaksa yang belum menonton atau lupa, wajib banget nih klik link video part 1 di kolom description video ini. Oke, seperti yang sudah saya singgung di video part 1, untuk seleksi beasiswa Binar Adiaksa mengacu pada tahun 2022 yang terdiri dari 3 tahapan seleksi, yaitu yang pertama administrasi, lalu seleksi bahasa Inggris, dan seleksi wawancara. Yang pertama yaitu tes seleksi administrasi. Untuk lulus pada tahap tes seleksi administrasi, yang perlu kita perhatikan adalah tentunya persyaratan yang sudah dibahas pada part 1 video ini. Admin akan memberikan beberapa tips untuk lolos seleksi administrasi beasiswa Binar mengacu pada tahun 2022 yang lalu. Seperti yang kita ketahui, tips ini kurang lebih seperti tips-tips lulus administrasi pada beasiswa lain, yang seperti pertama, kalian harus memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak kampus. Contohnya misal pada Binar Adiaksa merupakan beasiswa keluarga kejaksaan dan inspirasi Adiaksa merupakan untuk masyarakat umum. Lalu setelah membaca syarat-syarat dan telah ditentukan oleh pihak kampus, pastikan syarat yang ditentukan tersebut harus kalian penuhi.
Misal jika di Bina Adiaksa syaratnya adalah merupakan keluarga besar Adiaksa. Namun jika Sobat Adiaksa bukan merupakan pegawai kejaksaan, maka Sobat Adiaksa dapat memilih jalur masyarakat umum untuk masuk, yaitu mendaftar di jalur inspirasi. Kemudian teliti dalam melakukan serta mengupload berkas. Jangan sampai berkas yang sebenarnya dibutuhkan dan kalian sudah memenuhi syarat, namun tidak kalian lampirkan ke dalam berkas pendaftaran, atau berkas tersebut buram, tidak terbaca dengan jelas, atau bahkan hasil scan-nya terbalik. Nah, ini sobat seringkali terjadi, sehingga mohon dipastikan dengan betul ya Sobat Adiaksa, pastikan bahwa berkas kalian sudah lengkap, benar dan jelas agar kalian terverifikasi dan dianggap memenuhi syarat untuk lulus seleksi administrasi. Kemudian jangan lupa tambahkan sertifikat lomba. Ini penting ya Sobat Adiaksa, karena sebagai nilai tambah yang memberikan kita nilai plus di mata tim seleksi dibandingkan dengan peserta-peserta yang lainnya. Terus yang terakhir, jangan lupa untuk selalu aktif bertanya dengan panitia seleksi mengenai timeline, kapan pengumumannya, dan lain sebagainya, agar sobat tidak ketinggalan informasi terkini. Ingat bahwa kalian yang butuh beasiswa, sehingga sobat sendirilah yang harus proaktif untuk menghubungi panitia seleksi mengenai perkembangan beasiswa yang sobat lamar tersebut. Kemudian kita lanjut ke seleksi bahasa Inggris. Nah, mengacu pada tahun 2022, seleksi bahasa Inggris itu terdiri dari soal reading. Untuk contoh soalnya kurang lebih mirip seperti ini. Ada sebuah teks yang dimana satu teks tersebut untuk menjawab beberapa pertanyaan pilihan ganda yang ada. Misal di teks ini pertanyaannya adalah what is the text about? Bisa kita lihat bahwa teks ini menceritakan tentang perjalanan Tuan dan Nyonya Andi di negara-negara Eropa seperti Belanda, Belgia, Jerman, Swiss, dan Prancis selama 2 minggu. Seperti itu contoh soal tipe pertama. Kemudian ada juga contoh soal tipe kedua, yaitu soal sinonim sebagaimana soal nomor 4. Sehingga kita juga harus paham banyak mengenai kosakata untuk menjawab soal sinonim tersebut. Misal di sini terlihat the guide stop the coach, underline what means. Di sini kita lihat bahwa kata stop yang digaris bawahi, sehingga sinonim dari stop atau berhenti adalah seperti kata block, interrupted, cancelled, cut short, gridlock, dan lain sebagainya. Kita pilih sesuai opsi yang ada. Oke, kemudian kita lanjut ke tahapan seleksi berikutnya, yaitu seleksi wawancara. Lagi-lagi kita mengacu pada tahun 2022, ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh tim wawancara kepada calon mahasiswa penerima beasiswa. Yang admin ingat sendiri, yang pertama yaitu tentunya perkenalan diri. Di sini saran admin, kita cukup memperkenalkan diri kita secara singkat, yang pada pokok-pokoknya saja seperti nama, dari mana asal kita, kemudian pendidikan kita terakhir apa, lalu kekuatan, kelemahan, serta potensi kita. Kemudian juga ditanya apakah sanggup kuliah online maupun offline. Tentunya kita harus menjawab dengan tegas sanggup untuk kuliah maupun online maupun offline dan selalu berorientasi mendapatkan prestasi yang terbaik. Kemudian ada juga pertanyaan bagaimana cara kita membagi waktu sehari-hari. Ini cukup kita jawab dengan jawaban yang menyatakan bahwa kita adalah orang yang komitmen dan sangat menghargai waktu, dan tentunya orang yang sangat disiplin. Dan tunjukkan bahwa kita adalah pribadi yang bisa membagi waktu dengan bijak. Kapan kita harus belajar, kapan kita harus melakukan hobi, kapan kita harus beristirahat, dan bahkan kapan kita harus bersosialisasi dan lain sebagainya. Lalu ada juga pertanyaan seberapa penting beasiswa ini bagi kalian. Tentu jawabannya pada intinya supaya beasiswa itu sangat penting bagi kita, karena dengan diterimanya saya sebagai beasiswa tersebut,
saya dapat meringankan beban finansial kedua orang tua saya misalnya. Kemudian dengan adanya kesempatan saya diterima sebagai mahasiswa penerima beasiswa, saya juga dapat mengacu prestasi saya agar dapat lebih baik lagi. Kemudian ada juga pertanyaan, bagaimana rencana Anda ke depannya apabila sudah menjadi seorang sarjana hukum? Tentunya kita jawab dengan suatu tujuan atau cita-cita yang spesifik. Misal kita ingin menjadi seorang jaksa, maka kita harus mampu meyakinkan tim wawancara dengan rencana kita yang sudah disusun secara matang. Pasca kita menjadi sarjana hukum, sejak kita ingin melamar sekolah tinggi di ilmu hukum adiaksa ini. Bisa nanti dimana kalau pengalaman admin kemarin dengan rancangan yang sistematis, yaitu rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, itulah 3 tips melewati seleksi beasiswa BINAR dari administrasi sampai tahap wawancara. Lalu kita lanjut ke fasilitas yang didapatkan mahasiswa. Yang pertama, tentunya kita mendapatkan alma mater kampus sebagai suatu tanda bahwa kita telah sah menjadi seorang mahasiswa. Kemudian kita nanti juga mendapatkan kartu tanda mahasiswa yang dapat digunakan untuk bisa mendaftar webinar, untuk mengakses perpustakaan, untuk mengikuti lomba, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga fasilitas online. Yang pertama, jika kita nanti akan mendapat, jika kita lulus dan dinyatakan diterima sebagai mahasiswa di STIH Adiaksa, kita akan mendapatkan email khusus mahasiswa dengan domain, contohnya seperti ini, arifbudiman@sthstrip.adiaksa.co.ac.id. Lalu kita juga mendapatkan akun untuk mengakses student portal STIH Adiaksa, yang dimana di sana tersedia semua layanan kemahasiswaan seperti kartu rencana studi, kartu hasil studi, maupun pengajuan surat-surat permohonan mahasiswa lain seperti cuti, skripsi, dan lain sebagainya. Ada di sana semua lengkap. Kemudian tentunya ada juga fasilitas offline yang berada di kampus secara langsung seperti ruang kelas, ruang belajar mengajar, ruang peradilan semu, hingga perpustakaan. Kemudian yang keempat, tentunya kita akan mendapatkan materi perkuliahan secara soft file yang telah disiapkan oleh tim dosen yang segera dibagikan setelah dilaksanakannya perkuliahan. Atau bahkan ada juga dosen yang telah membagi materi perkuliahan sebelum perkuliahan tersebut dimulai. Kemudian ada juga unit kegiatan mahasiswa atau UKM di STIH Adiaksa. Yang pertama ada Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM. Yang kedua ada Badan Permusyawaratan Mahasiswa atau BPM. Ada UKM Peradilan Semu, Debat, Cyber Law, Sepak Bola, hingga Rohani Islam atau Rohis. Kemudian pengalaman admin secara pribadi tentang aktivitas perkuliahan. Jadi untuk semester pertama perkuliahan masih dilaksanakan secara full online, di mana perkuliahan dibagi menjadi 2 sesi, yaitu kelas A, sesi pagi mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat hingga selesai, dan kelas B itu mulainya dari pukul 4 sore hingga selesai waktu Indonesia Barat. Jadi biasanya untuk teman-teman yang tidak sambil bekerja, mereka akan mengambil kelas pagi. Sedangkan teman-teman yang sudah bekerja seperti admin, mereka biasanya akan mengambil rata-rata kelas sore. Nah, berikut mata kuliah semester 1 yang telah admin ambil beserta nama dosennya dan juga jadwal kuliahnya. Dapat kita lihat dari mulai mata kuliah pendidikan agama Islam yang dimulai pada hari Senin pukul 4 sore waktu Indonesia Barat, hingga mata kuliah pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di hari Jumat di waktu yang sama. Untuk mata kuliah pendidikan agama ini tergantung dari agama apa yang dianut oleh sobat Adiaksa ya. Apabila sobat beragama Katolik, maka nanti akan mendapatkan mata kuliah pendidikan agama Katolik. Jika beragama Hindu, mendapatkan mata kuliah pendidikan agama Hindu, dan seterusnya. Kemudian saya akan menambahkan fakta menarik tentang STIH Adiaksa. Yang pertama yaitu tugas akhir
bisa skripsi atau penerbitan artikel ilmiah di jurnal bereputasi. Jadi di STIH Adiaksa kita bisa mengganti tugas akhir yang pada umumnya adalah skripsi dengan menerbitkan jurnal hukum di situs bereputasi, sehingga mahasiswa ditawarkan opsi yang fleksibel, tidak kaku harus skripsi, dan mahasiswa mampu memilih apakah dia mau skripsi atau menerbitkan jurnal ilmiah bereputasi sebagai tugas akhir mereka. Kemudian yang kedua, kampus STIH Adiaksa ini merupakan kampus hukum pertama yang digagas oleh petinggi kejaksaan yang bersama-sama mendirikan suatu yayasan yang bernama Yayasan Karya Bakti Adiaksa, yang ketua dewan pembinanya adalah Bapak Jaksa Agung sendiri, Bapak Sanitiar Burhanuddin, serta dewan pembinanya yang terdiri dari Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yaitu Bapak Reda Mantopani, serta Bapak Kepala Biro Perencanaan pada Jaksa Agung Muda Pembinaan yaitu Bapak Narendra Jatna. Kemudian yang ketiga yaitu mahasiswa STIH Adiaksa juga memiliki kesempatan untuk magang di kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Baik, kita lanjut ke Q&A tentang STIH Adiaksa. Yang pertama yaitu, apakah benar STIH Adiaksa adalah sekolah kedinasan? Jawabannya tidak ya sobat. STIH Adiaksa adalah perguruan tinggi swasta yang saat ini bernaung di Yayasan Karya Bakti Adiaksa. Selain itu dapat sobat lihat juga bahwa proses seleksinya juga berbeda pada seleksi sekolah kedinasan pada umumnya. Tidak ada SKD maupun SKB sebagaimana seleksi pada sekolah kedinasan. Lalu ada juga mitos yang beredar bahwa di STIH Adiaksa nanti lulus langsung jadi jaksa. Apakah benar? Jawabannya tidak ya sobat. STIH Adiaksa tidak mengharuskan lulusannya menjadi jaksa. Lulusan dari STIH Adiaksa bebas memilih profesi hukum yang mereka mau. Bisa itu jadi pengacara, bisa itu menjadi hakim, dosen, dan lain sebagainya. Tapi kalau memang berminat menjadi seorang jaksa, maka lulusan STIH Adiaksa juga memiliki kesempatan yang sama dengan sarjana hukum lainnya untuk mendaftar jadi jaksa dengan ikut seleksi CPNS Kejaksaan Formasi Calon Jaksa. Kemudian ada juga mitos yang mengatakan bahwa nanti ijazahnya tidak bisa dipakai untuk penyetaraan ijazah bagi teman-teman pegawai kejaksaan yang masuk melalui jalur SLTA. Apakah ini benar? Tentu tidak ya sobat. STIH Adiaksa lulusannya tetap memiliki kesempatan yang sama dengan pegawai lulusan sarjana hukum lainnya, karena STIH Adiaksa juga sudah terakreditasi. Selain itu, apabila ada kesempatan untuk mengikuti penyetaran ijazah ataupun alih formasi menjadi jaksa suatu saat nanti, maka lulusan STIH Adiaksa juga tetap memiliki kesempatan yang sama dengan lulusan sarjana hukum yang lain. Oke, jadi hal tersebut tidaklah benar ya sobat Adiaksa. Oke, akhirnya kita sampai di akhir sesi part 2 ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Bagi teman-teman yang berminat, sobat Adiaksa yang ingin bertanya-tanya bisa hubungi admin STIH Adiaksa untuk info yang lebih lengkap. Sekali lagi, finally thank you for your attention dan sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.